Yang jelas kita berperilaku jangan sampai menyinggung perasaan atau perilaku orang lain, gitu aja. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, selamat bertemu kembali nih dengan saya Heri Susanto. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersilaturahmi nih ke rumahnya Pak Mul. Dan Pak Mulyana ini merupakan seseorang yang mungkin sudah tidak asing lagi ya, terutama di channelnya para YouTuber Subang. Jadi ceritanya pada kesempatan kali ini saya sedang bersilaturahmi dengan beliau untuk minta petunjuk dan arahannya untuk bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada saya. Oke, wilujeng wengi Pak Mul. Wengi ya wilujeng tepang yang ngeri. Alhamdulillahirobbilalamin nih. Teman-teman semuanya, mungkin bagi teman-teman semuanya dianggapnya saya itu tidak sering ya berbincang seperti ini dengan Pak Mul. Sedikit nih saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya pernah satu kantor dengan beliau karena beliau juga sama sebetulnya, beliau juga memiliki basic dalam bidang hukum juga ya teman-teman. Jadi saya itu juga banyak belajar dengan beliau, walaupun mungkin terkadang beliau ini tidak menganggap saya itu sebagai muridnya ya. Nah tetapi dari apa yang beliau katakan ini, beliau itu banyak memberikan ilmu dan pencerahan kepada saya. Karena apa? Karena yang namanya ijazah itu adalah surat bahwa kita pernah belajar di situ atau surat tanda tamat belajar. Tapi ilmu itu adalah kemampuan berpikir seseorang untuk bagaimana bisa berpikir lebih logik. Bukan begitu ya Pak Mul ya? Iya, betul. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin jelaskan kepada teman-teman bahwa mungkin dianggapnya sama teman-teman itu tadi bahwa itu tidak baik-baik. Nah, tetapi oleh karena itu pada kesempatan kali ini biar nanti Pak Mul sendiri nih menjelaskan bahwa saya itu sering bersilaturahmi walaupun memang tidak di-up di media. Nah, monggo Pak Mul dijelaskan. Ya, gitulah. Selamat malam Ya. buat Subscriber Heri Susanto. Subscriber Heri Susanto. Saya sempat kaget juga di telepon Kang Heri. Kang di rumah, Ya. hayong pendak gitu. Acik abdi sih ada kampanye ya. Kira-kira seperti itu. Karena alhamdulillah saya ketemu dengan beliau walaupun mungkin di YouTube baru sekarang ya. Padahal kita juga sering ketemu di waktu itu di mana Kang Heri? Waktu di mana ya? Di pom bensinnya. Di pom bensin ketemu ya. Kita ngobrol sore-sore kan gitu. Terus ya Ki Adi, Kang Eri, wilujeng wengi Eri, ya. Sukses selalu lah kan. Amin, gitu. Amin. Sengaja Kang Heri kayak itu ngobrol gitu. Ya. Pengen tahu karena mungkin selama ini tanggapan masyarakat secara umum yang pernah mengetahui sejarah kehidupan sedikit ke belakang disangka akur itu itu adalah dugaan yang salah, saya pikirkan seperti itu. Karena saya komunikasi dengan beliau biasa-biasa aja, walaupun beliau mengatakan bahwa saya merasa dianggap gurunya, terima kasih dianggap guru sama beliau, cuman saya tidak pernah merasa menggurui kan gitu. Cuman rekan bicara aja. Jadi si Kang Heri kalau ada apa-apa sering komunikasi dengan saya dari mulai kasus, sering konsultasi. Kadang-kadang saya sendiri suka konsultasi sama beliau karena mungkin kalau dari sudut pintar dan ngerti lebih ngerti beliau Kang Heri daripada kita saya. Ini udah bahasa politik ini. Kan seperti itu. Cuman yang pasti tanggapan-tanggapan yang selama ini miring itu sebenarnya kurang benar. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan Kang Heri sekarang punya cita-cita rencana mencalonkan di salah satu partai jadi caleg. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Dengan dukungan dan dorong doanya ya, dan jangan patah semangat untuk terus berjuang sampai berhasil. Itu Heri inti namanya. Jadi itu yang jelas sosio kontrol kita terus berjalan.
kudu kumaha, kudu kamana, tetap jalan gitu ya. Kira-kira itulah. Tapi gambaran pertama. Terima kasih nih Pak Mul nih. Tapi apakah tidak apa-apa nih? Jadi banyak sekali yang memberikan kolom komentar nih, dianggapnya saya itu memanfaatkan momentum. Padahal nanti dijelaskan juga oleh Pak Mul, saya itu sudah lebih lama kiprah di politik itu gitulah, jauh-jauh hari. Malah tahun kemarin juga kan saya udah pernah juga ikut mencalonkan, walaupun kalah, kan begitu ya. Nah, bukan kalah itu tuh suaranya kurang loba. Ya, gitu. Begitu suaranya kurang banyak ya. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini bagaimana menurut Pak Mo sendiri? Banyak yang memberikan komentar bahwa ya dianggapnya pencitraan dan lain sebagainya, memanfaatkan momentum atau apa? Gimana menurut Taman Pak Mo sendiri nih? Saya pikir hal seperti itu sangat manusiawi ya, kalau pola pikir orang-orang seperti itu. Karena hak mereka kan gitu. Yang jelas kepribadian kita aja ditunjukin. Bahwa apa yang dianggap miring sama mereka, kurang baik sama mereka, kita buktikan bahwa itu tidak benar. Kan gitu. Ya, jadi bentuk negatifnya bisa hilang kalau etika kita, tata cara bergaul kita, kan gitu. Buktikan dengan yang sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi, kalau saya kan gitu. Jangan sampai punya pernah pola pikir ulah ngewa ka batur lah. Kebetulan ngewa ka urang makin baik we, nu penting urang teu ngewa ka manehna, kan seperti itu. Ya, kira-kira gitulah. Jadi tadi ya gimana caranya kita harus memperlihatkan jati diri kita kan yang gitu. Sesungguhnya, Yang sesungguhnya tanpa ada rekayasa dari orang lain atau pribadi kita sendiri. Karena pro dan kontra itu pasti selalu ada Pak Mul ya? Iya, tadi kan ya ada sangat manusiawi karena tadi udah dibilangin pola pikirnya kan beda-beda cara tanggapnya, walaupun tujuan sama ya. Tujuannya sama tapi caranya yang berbeda kan gitu. Apalagi mungkin teman-teman di sana melihat, anggap aja kita itu menjadi subjeknya apa yang dilihatnya. Tapi kan melihat dari jauh dan melihat dari dekat itu berbeda juga Pak Mul. Apanya? Iya. Terkadang kan teman-teman netizen ya kan, terutama ada netizen juga yang sekaligus dia juga kreator juga memberikan tanggapan yang miring misalkan. Kalau netizen tidak apa-apa lah. Ya nggak masalah lah. Tadi kan dibilangin hak mereka kan gitu, masing-masing punya tanggapan. Mau nganggap bagus, mau nganggap bahwa itu adalah pencitraan, silakan aja hak mereka. Kenapa kita mesti melarang? Yang jelas kita berperilaku jangan sampai menyinggung perasaan atau perilaku orang lain, gitu kan? Betul sekali, sepakat. Karena ya itu tadi, karena mereka itu juga memiliki cara pandang yang berbeda dalam memberikan komentar sesuai dengan apa yang dilihatnya. Cuman ya itu tadi mungkin antara, kan ini pada kesempatan kali ini juga sebetulnya menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita itu baik-baik aja, tidak ada masalah apa-apa. Cuman terkadang tidak semua obrolan kita kan mesti di media juga begitu ya. Betul juga. Nah, jadi apapun komentar teman-teman ya silahkan saja untuk berkomentar ya di sana sesuai dengan apa yang ada di pikiran teman-teman ya gitu Pak Mulya. Ya segala sesuatu kan ada aturannya. Kalau kita harus patuh aturan dan memang harus berbicara beraturan kan gitu ya. Betul. Tadinya saya tidak mau berbicara soal politik di sini Pak Mul, tapi karena tadi kan sedikit terpancing. Karena apa? Ya itu tadi. Ini komentar pasti sangat ramai sekali nih. Dianggapnya saya berbicara dengan Pak Mul ini memanfaatkan momentum membangun komunikasi politik gitu loh. Padahal kan tidak begitu. Ya kalau memang membangun juga ya terserah tanggapan orang kan. Ya tanggapan orang silakan aja kan gitu. Yang jelas saya tidak pernah mau hilang persahabatan dengan siapapun. Kita masuk organisasi manapun bukan batasan untuk kita bergaul. Kan gitu. Tetap bergaul itu kemana-mana kita jalan kan gitu. Ini soalnya kenapa ini? Saya sekarang bersilaturahmi dengan bersilaturahmi ini juga ingin di-up di media, diberitahukan kepada teman-teman bahwa kita itu tetap membangun komunikasi, mempererat tali persaudaraan kan begitu Pak Mulya. Justru untuk menangkis tanggapan-tanggapan yang miring seperti itu. Dianggapnya saya itu tidak balance dalam membangun komunikasi. Begitu Pak Mul nih ceritanya. Jadi makanya perlu ada penegasan sama Pak Mul bahwa kita itu tidak seperti itu gitu. Walaupun teman-teman mengaku itu nggak masalah gitu. Nggak masalah. Yang penting persahabatan kita tidak pernah terputus. Jauh di mata, dekat di hati lah. Berjalan kan gitu. Persahabatan tetap jalan dan kita tidak pernah ada jurang pemisah perasaan sampai sekarang. Saya dengan siapapun jalan. Gitu. Nah, cuman kalau di komentar ini ramai sekali nih Pak Mul. Ya bagus lah, biar lebih ramai ya. Seolah itu ya kita itu
berbeda begitu. Ya biar makanya dari tadi pola pikir, cara kita kontestan seperti tanggapan seperti itu. Iya. Saya katakan dari tadi, hak sah-sah aja, Iya. hak mereka sangat manusiawi karena Iya. pola pikir dan cara pandangnya yang berbeda, mungkin bisa aja terjadi Iya. seperti itu. Seperti itu. Cuman Gitu. ya itu tadi kan seperti yang Heri sampaikan, kalau melihat dari dekat dan melihat dari jauh itu sedikit pasti berbeda ya Pak Mulya. Pasti. Atau melihat dari satu sudut saja begitu. Jadi tidak berbagai sudut begitu. Iya, makanya dari berbagai sudut pandangan itu kita harus menyatukan. Kira-kira ini benar tuh mun kieu bener tuh kan gitu. Oh Iya. iya masalah. Kalau memang sudah tahu salah kan kenapa mesti kita lakukan? Ya. Itu yang banyak terjerumus tuh seperti itu. Udah tahu, oh kalau cara seperti ini salah tapi dipaksakan. Iya. Itu Ya. yang harus pakai aturan, pakai etika itu tata cara bergaul, yang melangkah kan harus penuh perhitungan. Iya. Jadi sekian langkah ke depan harus bisa diperhitungkan lah kan gitu. Iya. Nah begitu teman-teman, saya juga sudah pertimbangkan sebetulnya kalau mau datang bersilaturahmi ke Pak Mul ini, beliau itu memang bisa dikatakan keras juga ya. Beliau bisa dikatakan tegas juga begitu. Jadi saya tahu nih pasti banyak masukan yang beliau berikan kepada saya, tetapi sebetulnya Pak Mul ini hatinya baik dan humoris juga seperti itu. Jadi terkadang kalau melihat Pak Mul nih, teman-teman nih, wah sangar begitu Pak Mul nih. Mukanya memang muka sangar punya. Iya. Nggak juga sih. Jangan itu ya, hati nu penting. Iya. Jadi otak, bibir, jeung hati itu kudu nyambung. Iya. Ketika orang berbicara gitu nyambung otak, bibir, jeung hatena, lumpatna ngagorengkeun batur, Iya. ngejelekin orang. Iya. Munculna suudon, si anu mah begini karena Iya. otak jeung hatena teu nyambung. Ya, seperti apa yang tadi Gitu. Pak mau sampaikan ya, kita pernah bahas bahwa kita itu sebetulnya memiliki satu tujuan yang sama. Ya gitu kan Pak Mul ya? Betul. Tetapi jalannya aja yang berbeda, gitu ya. Karena ya itu tadi bahwa 5 mau 10 itu tidak mesti 5 tambah 5 juga ya. Iya, bisa 9 tambah 1, bisa Iya. 8 tambah 2, tujuannya kan di angka 10 juga totalnya. Iya. Iya. Begitu. Ya. Oke, Iya. Pak Mul, ada pesan lain terutama yang disampaikan kepada subscriber Heru Santo bahwa mungkin pada maknanya kali ini kita dalam rangka bersilaturahmi dan komentar, teman-teman juga silahkan berkomentar apapun. Mudah-mudahan dapat menjadikan sesuatu support yang baik untuk saya, untuk bagaimana saya bisa mengembangkan potensi dengan lebih baik lagi. Silahkan pada kesempatan kali ini saya ingin Pak Mul nih untuk menyampaikan pesan nih pada teman-teman para subscriber Heru Santo. Pesan buat rekan-rekan subscriber Heri Susanto ya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Berpikiran jernih kan gitu. Terus apa yang dicita-citakan sama Kang Heri, insya Allah mudah-mudahan tercapai. Amin. Tapi dengan catatan harus ikhtiar dan usaha yang lebih keras. Iya. Karena apa? Ketika kita mencalonkan atau ingin menjadi sesuatu, ada yang paling sakit itu hanya satu, ketika usahanya kurang. Usahanya kurang. Jadi pola pikirnya begini akhirnya. Aduh, kalau menurut itu mah kieu kan gitu. Makanya harus perhitungan dari awal. Seperti itu. Jadi ketika tidak berhasil tapi usaha kita sudah maksimal, itu akan muncul rasa kepuasan. Jadi meneleh tema mah nyeri hati kan gitu karena usaha kita sudah maksimal berjuang. Ya seperti itu. Mudah-mudahan buat rekan-rekan mau ngasih tanggapan silakan. Alhamdulillah biar kita lebih hidup lah dalam komunikasi kan gitu. Jadi masing-masing kan ada arahan begini, oh iya dari ini begini kan gitu. Satu sama lain, kemudian hiji tambah hiji bisa jadi 2 lah, seperti itu. Kita saling tukar pikiran, saling mengisi dan satukan pendapat kan gitu. Oke. Terima kasih Pak Mul atas masukannya. Nah, teman-teman, untuk sementara seperti itu saja dulu ya. Kepada teman-teman apabila ingin berkomentar, apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan aja tulis di kolom komentar. Insya Nanti Allah kita jawab lagi. Kita jawab lagi ya, karena silaturahmi hari ini bukan merupakan silaturahmi yang terakhir bagi saya. Insya Allah besok atau lusa saya juga dapat bertemu kembali dengan beliau. Jadi apabila ada teman-teman yang mau titip pesan, apapun yang akan ditanyakan oleh kepada Pak Mulyana nih maksud saya, silakan aja ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya tanyakan dan meminta beliau untuk dapat menjawabnya. Begitu Pak Mulya? Siap. Oke teman-teman. Terima kasih. Seperti itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah barokah. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.